Hai, kembali lagi di sesi yang kedua dari tema kita insecure. Nah, kita berempat kembali bertemu dengan rekan-rekan semua. Nah, mengingat yang di pertemuan pertama, di sesi yang pertama, kita bahas insecure. Tadi sudah banyak dijelasin bagaimana kakak-kakak, abang sudah menceritakan pengalaman hidupnya di bagian mana mereka insecure, dan ternyata insecure itu masih dialami sampai sekarang, dan ada banyak orang juga di selama hidupnya dia mengalami itu. Nah, hari ini kita mau bahas bagaimana kita melewati masa-masa ketika kita mengalami insecure, bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita menang. Nah, nggak tahu mungkin abang atau kakak-kakak yang sedang berproses seperti apa meresponinya, apa yang dilakukan ketika hati yang malu, yang cemas itu muncul. Nah, apa yang kakak, Kak Estu, Kak Sarah, Bang Roy yang lakukan, ya, yang untuk mengendalikan ketika perasaan cemas itu muncul, rasa malu itu muncul kembali. Nah, apa yang dilakukan? Kak Sarah, Yes, Kak Sarah boleh memulai. boleh banget, setuju lah. Langsung ya Bang. Oke, baiklah. Gimana ngerasa meresponi ya Bang dia rasa cemas atau minder gitu kayak gitu ya nggak sih Bang? Iya, ketika Iya, misalnya kan sekarang masih muncul nih, masih kadang-kadang muncul. Nah, mengendalikannya itu kayak gimana, menguasainya itu kayak gimana gitu. Aku juga penasaran ini. Iya benar sekali. Jadi kayak pertemuan yang pertama emang udah cerita ya bahwa sampai hari ini sebenarnya masih diserang dengan perasaan insecure dan ya terkadang juga bisa nangis sendiri gitu, merasa rendah diri. Nah, tapi puji Tuhan gitu bahwa ketika keadaan itu datang gitu ya, ada dorongan dari dalam diri kayak gitu, ada dorongan dari dalam diri dan aku percaya itu pekerjaan roh Tuhan di dalam hidupku gitu ya. Bahwa pembacaan firman yang kita baca setiap hari atau di waktu-waktu tertentu kita pernah baca firman itu bekerja kembali gitu loh Bang dalam hidupku gitu. Nah, jadi itu mengingatkan. Ditambah lagi dengan dikelilingi orang-orang yang menerima aku gitu. Jadi peran komunitas sih itu penting gitu. Jadi apa ya? Ya pasti ada masa-masa di mana karena aku orangnya ekstrovert gitu ya, kekuatanku tuh berada ketika aku mau cerita sama orang lain. Jadi ya pasti aku bakalan cerita gitu. Sehari, 2 hari, ataupun paling nggak kuat sih kayak sehari gitu dikuasai dengan pikiran gitu, besoknya pasti udah cerita gitu. Dan puji Tuhannya dikelilingi orang-orang yang bisa terima, ada respon yang positif, ada nasihat-nasihat dan masukan yang positif, itu menolong sih untuk bangkit seperti itu Bang gitu. Dan tapi yang paling dasar itu memang ketika kita pernah menghafal firman nih gitu kan, dan itu kembali diingatkan kembali gitu bahwa kau berharga, kau mulia kayak gitu. Dan apa ya, kau tuh biji matanya Tuhan, tidak selai pun rambut jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Jadi itu bekerja dengan natural dari dalam diri mengingatkan lagi gitu. Walaupun memang diakui ada perjuangan ya, maksudnya antara apa yang dipikirkan dengan yang di hati dan yang terlihat pada masa-masa ini. Gitu sih Bang Get. Nah, begini, dari sejak muncul perasaan itu sampai sekarang itu ada perubahan nggak, maksudnya? Ada perubahan nggak di dalam hidupnya Sarah? Itu pasti ya Bang, pasti ada perubahan gitu kan. Ya dengan aku berani bersaksi gitu bahwa aku pernah dalam situasi seperti tertuduh, situasi dikucilkan, dengan aku berani bersaksi dan aku perlu apa ya, dorongan dan perlu dukungan dari orang-orang di sekitarku, itu
aku menunjukkan pasti progres ya Bang. Aku lebih percaya diri bukan karena satu sisi bukan karena aku mampu membangun itu sendiri gitu, tapi karena ada rasa percaya bahwa aku diterima di tengah orang-orang ini gitu, dan aku juga percaya bahwa aku dikasihi Tuhan gitu Bang. Jadi itu pasti ada perubahan di sana. Aku melihat pandangan orang yang pernah membicarakan sesuatu tentang aku atau menuduhkan sesuatu tentang aku gitu, dan itu berubah sih mindsetnya gitu, bahwa oh iya ya aku kan nggak harus gila dengan prestasi baru aku diterima orang lain misalnya gitu. Kalaupun aku tidak dianggap dalam satu momen, ya Estu jelasin ya waktu podcast yang pertama gitu ya, apa akar kalimat Estu itu tadi, lebih baik diakui Tuhan daripada diakui manusia kayak gitu. 1000 manusia mengakui tapi Tuhan nggak mengakui, kan kayak gitu nggak sih Es? Ya kurang lebih gitu sih Kak. Kayak gitu ya. Mungkin tulis Betul. gitu. Jadi itu memang lahir sih gitu. Jadi kayak dari dalam diri ada rasa percaya bahwa aku ini orang yang dikasihi Tuhan gitu, dan orang yang diberkati Tuhan gitu sih Bang. Yes. Itu komunitasnya di mana sih Kak? Kok kayaknya keren banget sih. Ya, komunitasnya baca deskripsi podcast. Ya, intinya berarti ada juga orang-orang yang support ya. Ada orang-orang yang support kita, yang bisa jadi teman untuk berbagi. Ya, itu salah satu, selain sama Tuhan, komunitas juga penting juga. Nah, ke Bang Roy nih. Bang Roy kan tadi mengalami insekuritas dalam ya soal keluarga, di keluarga tadi, perbedaan Soal gigi. penghasilan dan lain-lain. Nah, ini kan soal gigi juga. Nah, sampai sekarang kan mungkin itu dialami, berhadapan dengan keluarga juga terus berlangsung. Dan kalau misalnya Abang berkaca atau apa soal gigi tadi, saya kan itu terus berlangsung. Nah, gimana caranya mengatasinya? Mungkin Abang ada sisi lain mungkin dari yang dilakukan Sarah tadi, atau sama mungkin bisa berbagi ke rekan-rekan yang di luar sana sedang alami hal yang mirip-mirip. Pertama memang kacanya Bang singkirin. Jadi saya nggak tiap hari lihat. Nggak ya. Ya, kita tuh, kalau saya sih sebenarnya percaya insekuritas itu kuncinya itu adalah kita itu sebenarnya, ini berbicara sumber rasa aman kita itu dari mana, itu sebenarnya yang jadi masalah. Sumber rasa aman. Kalau insecure kan tidak aman. Nah, yang kita inginkan kan rasa aman. Rasa aman kita itu sumbernya dari mana gitu. Jadi saya, kalau Abang ya melihat itu ada dua. Ya, pertama sumber rasa aman yang keliru, lalu yang benar adalah sumber rasa aman yang Alkitabiah. Nah, ada firman Tuhan yang sampai hari ini saya ingat sekali itu di Yeremia 2:13, bilang gini loh firman Tuhan itu, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Nah, banyak orang mencari rasa aman itu dalam hal-hal duniawi. Jadi itu ibarat membuat kolam yang dindingnya bocor. Jadi akan kembali lagi nggak aman, tidak aman gitu. Ya saya dulu mencari-cari cara gimana ya, apa bisa dipasang behel lah, saya takut nggak punya TH lah, apa segala rupa gitu. Tapi saya melihat itu terus membuat saya nggak aman gitu. Lalu setelah gigi saya bagus, setelah tubuh saya lebih baik, lantas apa gitu. Terus kalau saya memang panggilannya adalah full time, yang notabene mungkin ya akan tetap saja istri saya lebih bagus penghasilan daripada saya. Apakah dengan penghasilan saya lebih baik juga akan membuat saya lebih aman atau tidak? Well, kita nggak tahu. Selalu akan ada tuntutan mungkin dari keluarga dan lain sebagainya. Tuntutan yang baru, yang bertambah. Jadi bagaimana saya berusaha
memenangkan diri saya dari semua rasa tidak aman atau mencari keamanan yang bocor ini, ya saya melatih diri untuk mempunyai paradigma yang benar. Semua itu kan dimulai dari pemikiran kita, dari apa yang kita mengerti, dan dari mana kita mencari. Ya, kalau saya belajar untuk percaya bahwa hidup saya ini diatur oleh Tuhan. Ya, setiap langkah. Tadi mau nyanyi sih, tapi takutnya Kak Sarah marah. Ada lagunya itu. Tumben hari ini Kak Sarah nggak nyanyi. Lagi insecure. Iya, temen Kak Sarah nggak nyanyi. Tiap langkah kita itu diatur oleh Tuhan kan ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dan itu yang saya alami. Jadi sepanjang hidup saya belajar untuk percaya bahwa Tuhan menetapkan hari-hari saya. Tuhan menetapkan langkah-langkah saya. Akan ada waktunya, akan ada musimnya untuk hidupku sendiri. Orang menikah, yes. Saya belum menikah, what's wrong gitu. Akan ada musimnya untuk saya. Amin. Kak Sarah, haleluya. Aku dimention sih Bang. Soalnya tadi kayak dengarnya itu kayak ya terus aku seperti ini keadaanku, saya percaya ada teman hidup yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi saya. Itu loh. Terus tentang penghasilan, tentang pengertian antara teman hidup, akan ada waktunya kami dibuat mengerti bersama. Bersyukur ya, dengan caranya Tuhan, ketika kami belajar untuk yakin, saya bilang sama istri saya, percaya aja, Tuhan pasti tolong kita, Dia yang memberi kita kestabilan di sini. Tuhan yang membukakan kestabilan baru bagi kita. Jadi kita dipertemukan loh dengan cara Tuhan, dengan pembimbing yang baik, yang punya wawasan luas, tidak sempit gitu, sehingga kami terbuka. Iya, kalau memang suami panggilannya full time, bagian istri adalah bisa menolong suaminya gitu untuk bisa berkiprah di sana, dan suami pasti akan punya bagiannya untuk menolong sang istri di dalam hal profesinya dan lain sebagainya. Dan kami merasakan loh, sampai hari ini ada saja cara Tuhan, cara-cara indah yang dibuat Tuhan, bagaimana kami akhirnya bisa mengelola keuangan, bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan ini itu, tepat punya anak, bukan tepat punya anak pada waktunya Tuhan, dan kami merasa itu waktu yang tepat. Padahal dulu sebelumnya kami merasa kami lama banget punya anak. Tapi sekarang kami sadari, ketika kami belajar untuk percaya pada ketetapan Tuhan, maka saya tidak perlu ini ya, ada ayat satu lagi nih, Yohanes 4, tentang waktu Yesus ketemu sama perempuan Samaria itu di sumur. Yesus bilang, Yohanes 4 ayat 14, tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Jadi di dalam hatinya itu ditaruh satu iman yang teguh, yang membuat dia yakin bahwa segala sesuatu ya kita lakukan aja yang terbaik. Tuhan pasti do the best gitu, yang akan membuatnya sempurna. Itu sih. Amin. Berarti kalau ya bersyukurnya Bang Roy dipertemukan dengan pasangan yang mengasihi Tuhan ya. Jadi waktu mendiskusikannya sudah sama-sama tunduk sama firman Tuhan. Jadi buat yang di luar sana harus cari pasangan yang kenal Tuhan ya, biar sama-sama tunduk sama firman, bukan ego masing-masing. Nah, Estu nih mau nambahin nih, gimana yang kamu alami? Gimana ya Bang? Sebenarnya sudah terjawab ya. Maksudnya? Oh iya ya, yang tadi di awal. Oh iya. Jawabannya itu sih sebenarnya, perubahan pola pikir bahwa ternyata Tuhan gimana Tuhan memandang aku gitu ya, gimana Tuhan memandang saya sebagai ya tadi yang Kak Sarah bilang biji matanya Tuhan, dan ternyata aku nggak usah berprestasi pun kamu sudah dikasihi gitu, kamu berdosa pun kamu dikasihi gitu. Nah itu yang akhirnya mengubah pola pikir saya, akhirnya jadi ya udah gitu, merasa berharga, mulai pede, percaya diri, ya keluar dari insekuritas itu. Jadi nggak terlalu, insekuritas itu tidak terlalu mengganggu
saya pribadi sekarang gitu Bang. Itu sih Bang. Sekalipun mungkin sesekali kadang muncul ya, tapi lebih bisa dikuasai daripada dulu sebelum benar-benar kenal Tuhan ya. Ya. Oke, berarti pada intinya adalah kita perlu sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, atau Tuhan memandang kita bukan berdasarkan yang tadi ya, bukan paras, bukan jabatan, bukan sisi finansial. Tuhan mengasihi semua. Dia mungkin kurang intelek, mungkin dia orang kaya juga Tuhan kasihi. Bukan berarti Tuhan benci orang kaya lah ya kan. Orang kaya juga Tuhan kasih, orang gajinya gede juga Tuhan kasih. Tuhan mengasihi semua gitu. Amin. Gitu. Oke. Nah, dari sini bisa saya tambahkan, berarti harus ketika kita sudah di dalam Tuhan, kita perlu bertobat ya. Berarti kita perlu bertobat dari bagaimana kita punya konsep berpikir, bagaimana kita punya menilai diri kita, ya, memandang diri kita harus memandang diri kita sesuai dengan kebenaran firman. Kalau kita masih memandang diri kita berdasarkan mungkin trauma masa lalu, atau omongan orang, atau omongan diri kita sendiri, kita mungkin perlu bertobat dari situ ya. Kita perlu bertobat dari prinsip-prinsip yang dibangun bukan berdasarkan dari firman Tuhan ya, baik dari sisi yang lain juga sesuai dengan firman Tuhan, kita perlu bertobat dari sana. Gitu. Udah. Orang berpikir mungkin ada banyak orang berpikir mungkin dia mungkin satu-satunya yang menderita, saya paling menderita, saya insecure, padahal banyak sekali ya. Bahkan dari firman Tuhan aja ada tokoh-tokoh yang mengalami insecure ya. Tadi kita sempat bahas ya, karena ada yang ingat nggak sih, tadi ada yang sempat nyebutin Daud, Bang Roy tadi sebutin Daud itu ada mengalami insecure. Itu waktu di hal mana Bang Daud merasa insecure? Oh, yang Daud ya? Cari dulu nih. Tadi ada yang sebut Musa ya. Musa. Daud itu siapa? Gideon. Oh. Gideon. Kayaknya Sarah udah siap tuh sama Gideonnya. Ya, kalau Daud itu banyak. Pasti banyak orang kenal, baca kitab Mazmur, bagaimana Daud itu sebenarnya sejak dia di tengah-tengah orang tuanya saja dia sudah mengalami ketertolakan, ya kan? Dibedakan dia menggembalakan sementara abang-abangnya masuk sekolah perwira, ya kan? Tetapi terus di dalam penggembalannya itu dia juga menghadapi singa dan beruang, pastilah insecure kan? Bukan penggembalaan yang biasa. Nah, di dalam ketika dia di hadapan Saul, dia juga dikejar-kejar oleh Saul kan ya, ketika tahu bahwa dia yang diurapi menjadi raja. Terus ketika Daud lebih berhasil dari Saul, maka ancaman datang. Lalu ketika Ziklag terbakar, orang-orangnya Daud sedih karena istri dan harta mereka dirampas, jadi disalahkan Daud. Daud juga terpukul sekali di sana, bahkan dikatakan terjepit Daud itu. Ada banyak perkara ya, waktu dia jatuh dengan Batseba gitu ya, berzina. Nah, anak yang lahir itu kan akhirnya harus mati. Pada masa-masa itu dia betul-betul drop. Ada banyak kisah curhatan Daud di kitab Mazmur, bisa kalian lihat. Bagaimana banyak orang menentang, banyak sekali yang mencoba menggocoh dia dari kiri, kanan, atas, bawah. Tetapi lihatlah Daud, dari mana kata pertolongan? Dari Tuhan. Dari manakah datang pertolonganku? Siapakah yang meneguhkan langkahku, mengokohkan aku ya? Tuhan sendiri. Itu sih. Apalagi itu dia diurapi jadi raja, sudah jelas-jelas Nabi Samuel ngurapi dia jadi raja, nggak langsung jadi raja, malah dikejar-kejar mau dibunuh ya. Iya betul. Banyak orang kan senang pengurapan. Saya mau diurapi nih. Siapa yang mau diurapi maju ke depan? Maju. Banyak orang nggak ngerti diurapi itu maksudnya apa. Harus siap loh dengan resikonya. Diurapi itu juga mengandung resiko. Dan itu bisa datang dalam bentuk insekuritas yang sangat parah. Bisa saja gitu. Iya ya, dia memandang dirinya dia diurapi jadi raja, ternyata keadaan nggak membuat dia langsung jadi disanjung, dipuji. Malah dia mengalami tekanan yang buat dia insecure, tapi puji Tuhannya Daud bisa keluar dari hal itu. Iya, Daud itu
Daud itu responnya itu mantap ya. Dia itu apa-apa larinya ke Tuhan. Lebih baiklah aku jatuh ke tangan Tuhan, katanya. Dia melemparkan dirinya terus kepada Tuhan. Itu hebat. Itu luar biasa sih. Kita harus teladani Daud. Ya, jadi responnya yang benar, berlarinya tetap ke Tuhan. Jadi dia mengungkapkan, dia jujur tetap sama Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana Mazmur Daud di kitab Mazmur. Ya, Musa juga ya, Musa juga dia mengalami insecure juga ya. Iya, kayaknya KS tuh pernah cerita tuh. Gimana ya? Penasaran ya. Iya, iya, Musa. Dia latah ya kalau nggak salah ya, susah ngomong ya. Ya, susah untuk bicara. Ya sebenarnya kenapa ini salah satu tokoh yang saya pribadi suka sih, karena ketika di SMA dibagikan firman, terus di situ pembicaranya bilang Musa dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel supaya bisa keluar dari tanah Mesir, dan di situ sejak itu saya merasa terpanggil seperti Musa gitu. Makanya kalau Musa itu kayak hafal gitu. Musa aja bisa bangkit gitu ya. Saya juga harus bangkit gitu ya. Saya harus bangkit. Ya, dia masih merasa nggak bisa, dia masih merasa nggak mampu memimpin bangsa Israel yang begitu banyaknya ya. Ya, sampai berapa kali ya? Kayak Musa ketika dipanggil Tuhan, Musa menolak sampai 3 kali karena insecure sama dirinya. Kayak nggak bisa Tuhan. Nanti kalau misalnya bangsa Israel menolak aku gimana? Kalau ternyata nanti si Firaun menolak gimana gitu kan? Di situ menunjukkan betapa insecure-nya Musa terhadap dirinya sendiri, tapi akhirnya kan Tuhan yang kasih bukti ya, ketika Musa bilang nanti bukti ke bangsa Israel gimana gitu ya. Ya udah, nanti kamu masukin aja tanganmu ke saku terus dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Kemudian ketika Musa bilang, Tuhan, aku nih nggak pandai berbicara, dahulu tidak, sekarang pun tidak gitu. Terus akhirnya Tuhan bilang, siapa yang bikin lidah seorang itu bisa bicara? Tuhan bilang ke Musa, dan di situ akhirnya Musa terdiam. Oke, aku mau. Wow. Jadi kan sebenarnya Musa ini mengalami insecure yang luar biasa, apalagi ketika perjalanan dia memimpin bangsa Israel di Masa dan Meriba itu ya. Kan Musa dia kesal dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk ya, yang marah-marah, pengen air minum gitu. Akhirnya dia kesal sendiri, akhirnya dia memukul sampai 3 kali, harusnya 2 kali aja. Nah, itu kan bentuk-bentuk di mana Musa ini ya kesal dengan bangsa Israel. Kayaknya menurut Musa si Israel ini bukan kapasitasnya lah, tapi kan kita bisa lihat buktinya bahwa memang ya meskipun Musa ini tidak sampai selesai membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, tapi kan dengan penyertaan Tuhan gitu ya, Musa jalan gitu. Calon ini. Ya, The next. Gimana Bang? Next Musa. Leader nasional udah ketemu calonnya. Yeay. Jadi luar biasa ya, Musa juga akhirnya bisa tetap mengikuti panggilan Tuhan di tengah-tengah keadaan dia yang dia punya kelemahan. Atas pertolongan Tuhan dia dimampukan memimpin bangsa Israel. Satu nih penutup nih, Kak Sarah nih, tadi sempat sebut Gideon. Nah, Gideon gimana? Mungkin bisa cerita sedikit. Gimana nih Abang Gideon ini? Abang Gideon ya. Belum pernah kenalan pula sama si Gideon ya Bang. Ya, tapi catatan hidup Gideon itu kan ditulis ya di Hakim-Hakim yang ke-6 kayak gitu, bahwa 6 ya. Ya, Hakim 6. Ya, Gideon ini dia seorang muda gitu kan. Dijelaskan sedikit latar belakangnya siapa, dan pada masa itu kalau dari kitab Hakim-Hakim kan kita lihat bangsa Israel itu selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan gitu, dan dibangkitkanlah hakim-hakim di antara bangsa itu pada waktu itu gitu. Dan waktu di zamannya si Gideon ini gitu, bangsa Israel itu memang tidak melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Nah, jadi Gideon ini pun mereka itu ditindas gitu ya, ditindas oleh bangsa Midian gitu, dan
mereka dijarah gitu ya, apa yang mereka tanam dihancurkan, dipanen paksa seperti itu gitu. Dan memang kehidupan pada waktu masa Gideon hidup itu nggak ideal lah gitu. Mereka bangsa Israel tuh nggak bisa menjadi dirinya sendiri gitu, selalu ditakut-takuti oleh bangsa asing ini gitu. Dan Gideon pun menunjukkan itu gitu. Jadi ada satu momen di mana Gideon ini sedang menggirik gandum katanya, tapi dia bersembunyi di belakang pemerasan anggur gitu kan. Jadi ya sebegitu takutnya lah dia gitu dengan bangsa asing itu yang kapan aja bisa datang gitu kan. Dan di situ dia bertemu malaikat Tuhan, dan Roh Tuhan sendiri yang berbicara kepada Gideon. Nah, memang responnya Gideon tuh kayak, ah Tuhan, mirip-mirip lah sama yang dibilang sama Musa gitu kan. Ah Tuhan, aku ini bangsa yang kecil kayak gitu ya, hanya dari suku Manasye yang paling kecil dari yang ada. Banyak ahnya gitu, sampai salah satu anak yang saya bimbing dia bilang, Kak, berarti jawaban itu rohani ya Kak ya, soalnya di Alkitab ada banyak di sana di tulisan Gideon ini gitu ya. Tapi bersyukurnya Tuhan sendiri yang memanggil Gideon dengan sebutan, hai engkau pahlawan yang gagah berani gitu. Padahal ketika dalam masa Gideon ini sedang dikuasai ketakutan, nggak pede gitu dengan dirinya gitu. Mungkin saya nggak pernah nonton filmnya, mungkin ya belum pernah diituin ada filmnya. Cuman kenapa Tuhan panggil dia seorang yang gagah berani, bukan tentang fisik mungkin, tapi memang ya karena Tuhan menetapkan dia menjadi pahlawan yang gagah berani gitu. Nah, beberapa kali Gideon minta tanda dan Tuhan setia gitu menyatakan tanda-tandanya ya. Salah satu yang paling unik yang diminta Gideon ini tentang bulu domba gitu ya. Dia tebarkan gitu dan dia bilang, Tuhan kalau mau basah di bagian ini aja, dan spesifik Tuhan lakukan gitu. Nah, situ saya belajar dari itu bahwa sebegitu spesifiknya juga Tuhan panggil kita dalam panggilan yang dia mau gitu ya. Ketika kita mau bertekun, itu akan membuat kita semakin terampil gitu menjalani panggilan ini gitu. Nah, salah satu yang bahaya dari insecure ini kan, kita jadi tadi kalau Bang Roy sempat singgung, ada rasa tidak aman gitu ya. Mulailah kita membandingkan diri, semakin kecil, kalau kecil semakin kecil, kayak kutu kan Bang, digencet habis gitu. Jadi kayak, ya itu yang iblis mau kayak gitu. Nah, tapi Tuhan memanggil, ya contohnya dari cerita Gideon ini, dia memanggil Gideon, dan dia memberi janji gitu bahwa dia menyertai Gideon gitu kan. Dan benarlah Gideon ini mengalahkan banyak peperangan gitu, dan dia salah satu yang cukup berhasil lah ya, walaupun banyak juga cerita dari hakim-hakim ini yang akhir hidupnya nggak enak gitu, kayak Simpson misalnya gitu kan. Cuman ya ngelihat bahwa Tuhan memanggil Gideon gitu, dan Gideon dipersiapkan untuk pekerjaan besar sekalipun dia sempat nggak percaya diri, dan apalagi dia cuma dari bangsa yang kecil katanya, tapi Tuhan persiapkan dia untuk menolong umat Israel. Seperti itu sih Bang. Wah, luar biasa, ternyata dari sejak perjanjian lama ada tokoh-tokoh juga yang mengalami insecure ya. Mereka mengalami pergumulan dengan kelemahan-kelemahan diri mereka sendiri, dan Tuhan tolong mereka, Tuhan pakai mereka. Berarti ketika kita insecure itu bisa masuk ke dosa ya, dosa, karena kita masih memandang diri kita dengan cara kita memandang gitu. Kita nggak meletakkan, kalau tadi sempat singgung Bang Roy, rasa aman kita, rasa percaya kita kepada apa yang Tuhan firmankan, kepada firman Tuhan. Nah, jadi mungkin semua yang dengar, kalau engkau saat ini sedang mengalami insecure di hal-hal tertentu, ya kamu harus bangkit dari sana, letakkan dasar kehidupanmu di dalam firman Tuhan, di dalam perkataan firman Tuhan, bukan apa kata orang, bukan apa kata dirimu, bukan apa yang muncul dari pikiranmu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu buat ya orang secure itu terkurung ya, capek ya. Itu capek, terkurung, nggak bisa bebas ya, nggak bisa melakukan apa yang dia apa yang menjadi passionnya dia, apa yang dia rindukan. Dia penuh ketakutan, kecemasan,
rasa malu, dan itu capek. Kalau kita masih terus hidup dengan rasa yang demikian, itu akan mengurung kita, menindas kita seumur hidup. Itu, ayo keluar dari sana, datang sama Tuhan. Dan kalau misalnya kalian butuh mau cerita, ada nomor kontak kita ya yang akan di-post di podcast ini. Kalian bisa kontak, kalian bisa cerita, kita bisa doa bareng-bareng. Tapi kalau misalnya kamu ada orang yang bisa kamu percaya untuk kamu cerita, kamu bisa datangin dia ya, minta support, minta dukungan doa ya, supaya kamu dikuatkan dan kamu keluar dari penjara insekuritas itu. Ya. Itu mungkin kita sama-sama sebelum kita tutup, kita dukung dalam doa buat orang-orang yang sedang mengalami masalah yang sama ya, seperti yang kita alami, supaya mereka segera bangkit dari sana. Amin. Bang Roy mungkin pimpin doa atas saya. Tadi Bang Dedi udah mantap banget tuh. Kayaknya terusin aja, Bang. harus dilanjutkan sampai tuntas ya. Oke, siap. Ayo ya, kita bangkit ya, dalam anak-anak muda harus bangkit. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dengan keberadaan kami saat ini. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang tolong kami untuk keluar Tuhan dari ketakutan kami, kecemasan kami, kelemahan kami, insekuritas kami ya Bapa. Kami bersyukur semua karena pertolongan Tuhan. Bapa, kami percaya seperti Engkau menolong Daud, menolong Gideon, menolong Musa, Engkau juga menolong orang-orang yang sedang mengalami pergumulan yang sama. Ya, Tuhan. Bapak, Amen, kami berdoa Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahlah mereka ya Tuhan, pulihkanlah mereka ya Bapak. Dalam nama Yesus. Kami berdoa Roh-Mu yang luar biasa, Roh-Mu yang kudus, menginsafkan mereka, memulihkan mereka, mengubahkan setiap mereka dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa biar orang-orang yang mengalami masalah ini Tuhan bisa keluar Tuhan dari kondisi yang buruk ini. Mereka bisa menikmati Tuhan, mereka bisa bersuka cita, mereka bisa hidup di dalam kebenaran, dan mereka bisa mengekspresikan sukacita mereka di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tolonglah kami juga untuk menjalani perjalanan hidup kami ke depan. Biarlah kami terus semakin mengalami kemenangan dari masalah ini ya Tuhan. Dari kelemahan-kelemahan kami, dari kekurangan-kekurangan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Wow, luar biasa.